wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld afa imitta fahumul khalidun. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan kamu akan dikembalikan hanya kepada kami. Shadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang maha agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Terima kasih kepada Saudara Zulfa Matsudi. Semoga yang mendengarkan mendapatkan pahala. Amin. Acara yang kedua adalah acara inti. Izinkan saya memaparkan CV pemateri. Nama Rizky Amrillah MED. Program pengalaman organisasi Ketua Persatuan Pelajar Sumatera Selatan di Pondok Pesantren Darussalam Gontor Ponorogo Indonesia 2005. Pengurus Persatuan Pelajar Indonesia Semalaysia Divisi Pendidikan 2014-2016. Ketua Perwakilan Aksi Cepat Tanggap Indonesia di Malaysia 2014-2018. Pembina Gugus Depan 1 Kedutaan Besar Republik Indonesia Kuala Lumpur 2017. Ketua Divisi Olahraga dan Seni Ikatan Keluarga Pondok Modern Cabang Malaysia 2016. Pengurus Islamic Economic Forum Indonesia Development International Islamic University Malaysia Divisi Pengembangan Organisasi 2015. Ketua Divisi Hubungan Masyarakat Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Malaysia 2014-2016. Ketua Pimpinan Cabang Istimewa Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah PCIMM Malaysia 2016-2017. Kandidat Calon Ketua Umum Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia 2016-2017. Ketua 1 Persatuan Pelajar Indonesia se-Malaysia 2016-2017. Wakil Sekretaris Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia di Malaysia 2016-2018. Wakil Ketua Divisi Pembinaan Kepemimpinan dan Organisasi Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, Wilayah Oganlir, Sumatera Selatan, Palembang, periode 2017-2022. Sekretaris Islamic Science Research Network UHAMKA dan saat ini sebagai dosen AIK UHAMKA. Baik. Sebelum acara dimulai, dimohon untuk teman-teman on cam terlebih dahulu ya, agar mempersingkat waktu. Teman-teman, dipersilakan on cam terlebih dahulu. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Rizky Amrillah untuk menyampaikan materi. Baik, terima kasih Zulfa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini banyak teman-teman yang saya kenali ini. Ya, ada apa namanya Zulfa. Terima kasih. Ada Zulfa lagi, tapi ini Zulfa Masudi. Kalau tadi Zulfatun bentuk
apa namanya, bentuk femininnya, ya. Kalau bentuk apa namanya, bentuk mudzakarnya itu ya Zulfa aja. Saya tidak tahu Zulfa itu dia pakai apa namanya tak marbuta atau enggak. Nanti Zulfa Matsudi coba jelaskan. Kalau nama Zulfatun sudah jelas, ya, itu bentuk femininnya. Bentuk maskulinnya Zulfa itu harusnya cukup pakai fa aja. Ada Amor Fati, Atif, Rizal, ada lagi banyakin, ada Reno, ada Indriadi dan rekan-rekan semuanya, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah dihimpunkan di dalam majelis kita sama-sama, apa namanya, bermajelis ilmu tazkirah. Sebenarnya kalau di Malaysia itu ya, kalau di Malaysia itu urutan acaranya Zulfa ya, saya kira ini boleh diadopsi juga. Boleh diadopsi ke kita, dan ini bagus saya kira. Jadi di Malaysia itu urutan acara itu dimulai doa dulu, Mas, yang lebih dahulu doa. Gitu. Baru setelah itu kalau kita doa di akhir ya. Ini terbalik. Kalau di Malaysia itu doanya di awal. Kalau kita doanya di akhir. Nah, saya pernah tanya ke salah satu organizernya, kenapa kira-kira doanya dimulai di awal? Ya kan kita memulai acara ini. Maka berdoa dulu katanya. Maka itu alasannya, landasannya kenapa. Jangan lihat-lihat deh. Kalau mau ikut aja. Ya. Jadi itu alasan yang mendasar kenapa doanya dimulai di awal. Tapi karena kita tadi sudah memulai dengan basmalah, saya kira itu bagian dari kita meminta dan berdoa kepada Allah supaya kita dimudahkan, khususnya dalam acara kita pada malam hari. Kemudian ada lagi istilah, saya kira mustalah yang bagus juga ini. Kalau di Malaysia itu apapun bentuknya, kalau kita biasa menyebut tausiah begitu. Sebenarnya betul juga tausiah. Tausiah itu saling menasehati. Tapi istilah yang dipakai di Malaysia itu di dalam majelis ilmu dia menggunakan istilah tazkirah. Tazkirah itu artinya saling mengingatkan. Saya yakin teman-teman semuanya sudah tahu, sudah mengerti, dan bahkan gitu sudah paham kan. Sudah ngerti, tahu, mengerti, dan pahamlah terkait hal-hal yang insya Allah akan kita bahas pada malam hari ini. Nah, tujuannya itu adalah untuk mengingatkan kembali. Siapa tahu memori itu sudah hilang dan apa namanya, karena sudah lama tidak dibaca atau sudah lama tidak dipelajari, itulah yang mungkin menyebabkan maklumat itu ya, maklumat yang ada di dalam memori kita itu hilang. Begitu. Jadi semoga malam ini menjadi fasilitas, atau saya menjadi fasilitator untuk teman-teman mengingat memori-memori itu semuanya. Begitu ya. Terima kasih sekali lagi Zulfatun yang sudah memandu acara kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah hadir, yang sudah berkenan on cam juga. Saya ucapkan terima kasih. Nah, harusnya memang ya kader-kader IMM lebih militan daripada yang lain. Ya. Karena nanti ke depan akan menjadi generasi penerus di Persyarikatan, lebih khusus nanti di UHAMKA. Kalau saya ini, teman-teman semuanya ya, kalau saya ini, kalau pada zaman Rasul itu ada dua kategori. Ini kita belum masuk ke tema ya. Ya, ada yang berposisi atau yang berperan sebagai muhajirin, ada lagi yang sebagai ansor. Orang yang sudah tinggal di Madinah itu disebut sebagai ansor. Ansor itu artinya penolong. Sedangkan orang yang datang dari Mekah ke Madinah, karena ketika itu apa namanya umat Muslim ataupun Muslim yang ada di Mekah sedang sedang ditekan, sedang diblokir, bahkan mereka tidak bisa ngapa-ngapain begitu ya. Jadi mereka ditekan, diblokir, makanannya tidak boleh dipasok ke sana begitu. Akhirnya Rasulullah diwahyukan untuk berhijrah ke Madinah. Nah, hijrahnya orang Mekah ke Madinah itu disebut sebagai muhajirin. Muhajirin itu artinya orang yang hijrah. Teman-teman ini orang yang memang yang sekarang sedang kuliah di UHAMKA dan
insya Allah akan selesai di UHAMKA, itu disebut sebagai muhajirin. Saya ini hanya pendatang. Maaf, teman-teman ini disebut sebagai ansor. Ya, saya itu sebagai muhajirin. Jadi saya itu hanya sebatas pendatang. Yang muhajir, yang ansor itu adalah teman-teman. Jadi ya, harusnya lebih militan dan lebih kenal dengan UHAMKA secara keseluruhan. Lebih khususnya nanti tentang penghadiran IMM di Muhammad di pimpinan komisariat di FKIP begitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi dan saya mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa huwa shadiqul wa'di wal wafa Muhammad ibn Abdullah la nabiyya ba'da wa ba'd. Alhamdulillah kita bisa bertemu, kita bisa berjumpa, dan alhamdulillah juga kita pada malam hari ini, saya kira ini bagian dari manifestasi rasa syukur kita, ya, manifestasi dari rasa kesyukuran bahwa ketika kita hadir, itulah bagian dari syukur kita bahwasanya ketika kita diberikan nikmat, kita syukuri dengan menghadiri majelis ilmu. Dan insya Allah majelis ilmu kita pada malam hari ini memberikan keberkahan dan kerahmatan turun kepada kita. Karena janji Allah di dalam riwayat yang menjelaskan bahwa orang yang hadir di dalam majelis ilmu, walaupun konteksnya fisik, tapi sekarang sudah ada perubahan ya. Jadi majelis ilmu itu tidak hanya dalam konteks datang ke masjid, ikut pengajian. Konteks sekarang ini adalah kita datang menghadirkan jiwa dan fisik kita, pikiran dan tenaga kita di dalam Zoom. Ya, karena kita sudah berubah zamannya, inilah salah satu dari perubahan zaman yang mau tidak mau, suka tidak suka harus kita hadapi. Dan insya Allah majelis ilmu pada malam hari ini yang maya, insya Allah kita bagian dari orang yang mendapatkan turunan rahmat dan curahan rahmat, dan dibawahi malaikat-malaikat yang membawa rahmat kepada kita semuanya. Baik teman-teman, sebenarnya temanya agak berat ini. Tadi disampaikan kepada saya fiqhul janaiz. Wah, berat kali ini ya. Fikih tentang jenazah. Sebenarnya muaranya ya teman-teman diminta untuk bisa dan lebih paham ketika nanti teman-teman turun ke lapangan. Gitu ya, bagaimana pengurusan jenazah. Jadi sebenarnya kalau di dalam himpunan putusan tarjih itu kitabul janaiz, kitabul jenazah. Jadi janazatun itu bentuknya adalah tunggal. Kalau bentuknya jamak itu janaiz. Jadi kalau di dalam bahasa Inggris itu kan ada dua, singular, plural. Jadi kalau dalam bentuk singularnya itu janazah. Gitu ya, janazah. Gitu. Tapi kalau dalam bentuk jamaknya, bentuk pluralnya itu adalah janaiz. Inilah perbedaan di dalam bahasa Arab dan bahasa yang lain. Kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 bentuk. Pertama bentuk singular, kedua bentuk masna, dan yang ketiga itu adalah bentuk jamak. Nah, orang-orang yang ngambil di jurusan PBSI nggak tahu, ngerti atau nggak, Indriani. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia cuma ada 2 bentuk, jamak dan tunggal, tunggal dan jamak. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada 3. Ya, tunggal, masna, disebutnya begitu. Dan yang satu lagi itu adalah jamak. Singular, plural. Janaiz. Janaiz itu jamaknya. Coba saya tampilkan ya. Jadi teman-teman yang saya tampilkan ini nanti tidak terintegrasi menjadi satu. Jadi saya ambil dari buku HPT, Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Jadi yang akan saya tampilkan ini dari sana semuanya. Nah, dari halaman 228 sampai 268 gitu ya. Nah, ini saya tampilkan, saya coba tadi bentuk filenya dengan JPEG. Dia buram juga karena sudah saya scan. Saya ganti lagi bentuknya dalam bentuk PDF. Malah dia lebih bagus. Tetapi ketika saya tampilkan PDF di PowerPoint, ketika saya insert PDF-nya ke PowerPoint, malah dia lebih pecah. Maka saya tidak masukkan PDF-nya itu ke dalam PowerPoint. Jadi itu alasannya, mohon maaf ini. Apa karena saya kurang canggih atau memang laptopnya nggak canggih? Nggak tahu saya. Gitu ya. Nah, jadi ini halaman yang pertama. Di
HPT. Jadi yang akan saya sampaikan pada malam hari ini, teman-teman, ini dasarnya adalah apa yang ada di dalam HPT. HPT itu singkatan dari himpunan putusan tarjih, gitu ya, himpunan putusan tarjih. Nah, jadi di dalam halaman 228 ini tentang bagaimana kaifiyatu at-tajhiz, bagaimana cara menyediakan, bagaimana cara mempersiapkan lah, mungkin seperti itu ya. Jadi di dalam sini dijelaskan, ini mulai dari sakit begitu ya, mulai dari sakit, tetapi nanti kita tidak bahas sampai halaman 268, jauh sekali itu ya. Nanti kita puncaknya, klimaksnya ketika sampai di tata cara sholat aja begitu ya, tata cara sholat, yang itu nanti setidaknya menjadi bekal supaya teman-teman ketika ujian AIKA lah atau komprehensi AIKA nanti bisa begitu ya. Nah, jadi saya ingin meluruskan juga, apakah di Muhammadiyah itu ada tuntunan talqin? Ada. Ya, ini dasarnya dari HPT, begitu ya. Jadi HPT ini menjadi rujukan kita warga persyarikatan khususnya untuk apa namanya ya beragama begitu ya. Ada nggak talqin Muhammadiyah? Ada, gitu ya. Jadi di sini jelaskan idza maridu ahadukum falyasbir. Apabila di antara kamu ada yang sakit maka sabar. Dan wal ta'uduhu, dan hendaklah dia menjenguk. Wa idza tudira falyuhsin dzannahu billah. Dan apabila dia datang kepada orang yang sakit maka harus ada husnuzon, bahwasannya dia dalam keadaan yang baik. Wal yusi in taraka khairan walakinu, dan diwasiatkan kepada dia. Nah, apa yang diwasiatkan kepada dia? Barang-barang yang dia miliki ini gimana? Sudah dibagi atau belum? Jadi ada perbedaan antara wasiat dan juga perbedaan di antara warisan. Sesuatu yang sudah disampaikan sebelum wafat itu wasiat namanya. Maka di sini disebutkan wal yusi in taraka, dan berwasiat. Artinya wasiat dan juga warisan berbeda. Wasiat itu disampaikan, wasiat itu dibagikan sebelum si pewaris meninggal. Tetapi ketika sudah meninggal, maka harus diberlakukan hukum waris yang harus sesuai dengan yang sudah ditentukan di dalam syariat Islam. Kemudian ketika orang itu sudah sakit begitu ya, ini hendaklah kalian mentalkinkan walakinuhu la ilaha, itulah talqin la ilaha illallah, la ilaha. Dibimbing terus, karena pada masa itulah setan iblis akan datang berduyun-duyun untuk menggoda, untuk bahkan menyulitkan lidah dan bibirnya, dan bahkan mungkin menutup hatinya supaya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah, na'udzubillah gitu. Dan dia si iblis ini menyulitkan kita untuk menjawabkan talqin ini. Maka orang yang berada di samping orang yang sedang sakit dan sekarat terus dipimpin, terus dibimbing dengan mentalkinkan lakinuhu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, sampai seperti itu. Sering, terus menerus, jangan sampai lepas. Maka orang yang sedang dalam sekarat itu harus betul-betul didampingi, jangan sampai dia nanti menutup matanya, tidak bisa mengucapkan talqin, atau mungkin tidak bisa menutupnya dengan la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu. Jadi ini dasarnya. Boleh nggak kira-kira dalam Muhammadiyah mentalqin? Boleh. Ketika dia sedang sakit, ketika dia sedang sekarat, dan ketika dia nyawanya sudah sampai di tenggorokan atau mungkin sudah koma banget ya, dibantu, dibimbing untuk mengucapkan talqin. Ayo baca la ilaha la ilaha illallah. Kemudian wajjihuhu al-qiblah. Ya, diusahakan menghadapkan dirinya ke kiblat. Tsumma idza mata faghammidu. Nah, ini tuntunannya. Ketika dia sudah wafat, ketika dia sudah menghembuskan nafas terakhir, maka waghammidu. Waghammidu artinya menutup mata. Jadi ini anak-anak yang ngambil jurusan bahasa Arab mungkin ya, atau ngambil jurusan bahasa lainnya, ini indahnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu banyak penempatan. Kalau untuk menutup pintu, ya menutup pintu itunya aghlaqa yughliqu. Tapi kalau untuk menutup mata, ghammada yughammidu. Itu bedanya.
Jadi ada kata-kata yang khusus. Jadi kalau untuk menutup mata bukan, jadi menutup itu banyak. Ada ghalaqa yaghriqu, ghammada yughmidu, tetapi yang lebih mudah itu adalah qafal akfulu atau qafala yakfulu, menutup. Macam ada lagi ghitaun, ghata yughatti, macam-macam. Ada 3 atau 5. Jadi bahasa Arab itu banyak penempatannya. Khusus untuk menutup mata itu bahasanya adalah faghammidu. Nah, jadi faghammidu itu tutuplah matanya. Jadi gini nih, kalau ada orang sudah meninggal ditutupkan matanya gini. Ditutupkan mata gini. Karena kenapa orang yang meninggal itu matanya menjelit? Bisa jadi malaikat mencabut nyawanya dari kepalanya. Makanya matanya menjelit. Matanya melotot gitu. Maka ditutup matanya. Gitu ya. Jadi tuntunan dari agama kita ketika ada orang meninggal maka ditutup matanya. Ya. Kemudian wad'ulah, doakan orang, doakan si mayit tersebut, waghattu bisabin hasan. Kemudian tutup. Nah, ini saya sampaikan tadi. Untuk menutup makanan, menutup diri itu bukan saya menutup diri dengan pakaian. Bukan ana akfulu. Ya, ini perbedaannya. Tapi ana aghuttu. Jadi untuk pakaian, untuk menutup diri, itu bahasa Arabnya khusus adalah ghattuhu bisawbin hasan. Tutuplah dirinya dengan pakaian yang baik. Nah, jadi cari pakaian yang suci, cari pakaian yang bagus untuk menutupi kalau dia sudah tiada gitu. Summa badiru bil qada'i dainihi inkar. Kemudian jikalau si mayit tersebut memiliki badara. Badara itu artinya bersegera, gitu ya. Ada lagi di dalam ayat Al-Qur'an itu wasari'u, itu bersegera juga. Tetapi badara itu lebih kepada duniawi ya. Kalau hal yang sifatnya pertaubatan kepada Allah itu kata-katanya disebutkan di dalam Al-Qur'an wasari'u. Wasari'u ila, mungkin teman-teman tahu ayat itu ya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah meminta ampun, bertobat, wasari ila maghfirah. Bersegeralah minta ampun. Tapi khusus untuk kata di dalam urusan duniawi begitu ya. Bahasa Arab menggunakan dengan kata summa badiru. Bersegeralah ketika dia atau ketika si mayit ini punya hutang, ya harus segera dibayarkan. Siapa yang membayarkan? Ya boleh jadi anaknya, kakaknya, pokoknya ahli waris lah begitu. Fajahizuhu wan'ulahu li ahli wa ikhwan. Kemudian ketika dia sudah diketahui dan sudah disampaikan oleh dokter kalau dia positif meninggal, cepat sampaikan kabar ini kepada saudara-saudaranya, kerabatnya, tetangganya, koleganya. Ini tuntunannya ya. Jika orang itu sudah mendekati masa-masa kematiannya, kita datangi, kita jenguk, kita bantu, kita bimbing untuk mentalkinkan, membacakan la ilaha illallah, ya. Kemudian kita doakan dia, kemudian kita sampaikan kepada dia kalau sekiranya soal akan sebut, tapi kalau tidak bisa, kita harus berhusnuzon sama Allah. Dan sampai selanjutnya. Ini tentang proses di awal begitu ya. Dan kita insya Allah akan sama-sama mengalami proses ini. Ya, karena tadi sudah dibaca oleh Zulfa, kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, karena setiap manusia, setiap orang yang bernyawa itu akan datang kepadanya maut. Ya, wa innama tuwaffawna, dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan bahwa maut itu akan datang kepada kita. Walau kana fi burujin musyayyadah, walaupun kita berada di dalam tembok, di dalam bunker yang super mewah atau super kuat, ya kalau maut itu datang ya datang aja gitu ya. Oke, jadi berbicara tentang maut artinya kita menempatkan diri kita sesuai yang disabdakan oleh Rasul. Orang yang paling akiyasun nas, itu orang yang paling cerdas itu adalah orang yang sering mengingat maut. Gitu. Jadi kita salah satu dari malam ini menjalankan tuntunan Rasul. Oke, selanjutnya saya sampai jam berapa ini Zulfa? Zulfa,
Sampai jam apa Zulfa? Kira-kira. Sampai jam 21.15, Pak. 21.15. 21.15. Oke. Ya. Oke, kita lanjut ya. Ya, jadi itu tentang orang yang sudah meninggal. Tahu ya teman-teman tahapannya? Nah, ketika orang sudah meninggal itu apa yang harus dilakukan? Nanti ini bolehlah di-share ya. Kalau enggak, nanti teman-teman boleh beli juga nanti bukunya himpunan putusan tadi. Nah, kemudian selanjutnya ketika sudah dinyatakan positif kalau dia meninggal, apa yang harus dilakukan? Segera memandikan. Kaifiyatu ghuslil mayyit. Nah, ya, kita masuk ke yang selanjutnya adalah bagaimana cara memandikan mayat. Karena temanya kita malam ini tentang kitabul janaiz. Malam-malam kita bahas kitabul janaiz lagi. Ya. Ya. Idza aradtum ghuslal mayyit fabda'u bil mayamini wa mawadi'al wudu. Ya, kalau ada orang meninggal, kalau misalnya mungkin ya, ada saudara kita masih belum mengerti dan tahu gimana nih cara mandikan mayat. Nah, cara mandikan mayat itu seperti yang sudah dituntunkan oleh Rasulullah dan ini ada di dalam himpunan putusan tadi, hendaklah memandikan mayat mulai dari anggota kanan di dalam berwudu. Gitu ya. Jadi dahulukan dulu yang kanan. Ya. Itu yang pertama. Waghsiluhu witron. Nah, dan witron itu jadi witir. Witir itu gasal teman-teman. Witir itu artinya ganjil. Tuh. Jadi bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9, 11. Itu namanya witron. Jadi sholat witir itu kan namanya sholat ganjil. Jadi ganjil itu, kalau sholat ganjil itu boleh 1, boleh 3, boleh 5, sampai seterusnya. Itu namanya sholat ganjil. Waghsiluhu witron salatan. Nah, ya. Salatan atau khamsan atau akthar min dzalika bima'in wa sidrin waj'alu fil faslatil akhirah, ya. Bahasa Indonesianya adalah dengan air, ya, air biasa ya, dan air itu dicampur dengan daun bidara. Daun bidara ini bisa kita jumpai juga di Indonesia banyak. Ya, kemudian ditaburi dengan kapur barus supaya tidak menyengat baunya begitu. Khusus untuk perempuan, rambutnya itu diungkel gitu, diungkel ya bahasanya. Bahasa Indonesia apa? Itu Zulfa? Apa miratin bahasanya? Dikuncir. Dikuncir. Ya, Diikat. Diikat. Ya, diikat. Jangan sampai terlerai gitu, jangan sampai. Ya. Nah, kemudian tadi ditaruh kapur ya. Tujuannya, tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Daun bidara kalau tidak ada, kalau di tempat saya, di kampung saya biasanya pakai air itu, jadi ada air bersih, di sampingnya itu ada air pandan. Air pandan. Tujuannya apa sih dengan air pandan dan daun bidara ataupun ditaruh kapur barus? Tujuannya supaya tidak menyengat baunya. Karena orang yang sudah meninggal itu kan walaupun sudah dibersihkan, mungkin keluar apa dari telinganya, dari mulutnya, atau mungkin dari kemaluannya dan sebagainya. Kemudian untuk perempuan diikat gitu ya. Kemudian wasfiru sya'ran al-mar'a salasata qurun. Selanjutnya summa jaffifuhu binahwi min syafah. Ya, setelah itu ya dikeringkan layaknya orang yang mandi seperti biasa. Tapi kalau karena dia dimandikan oleh orang yang masih hidup dan dia sudah meninggal, dibantu oleh dia untuk mengeringkan badannya. Wal yaghsil. Ya. Oke, ini saya tutup dulu. Selanjutnya, slide-nya selanjutnya, halaman yang kedua. Nah, ini pelajaran penting banget ini. Nggak dibahas rinci di kuliah ataupun di mana-mana ini.
gitu ya. Nah, jadi hendaklah yang memandikannya itu harus laki-laki, laki-laki, perempuan ya perempuan, ataupun suami istri boleh, gitu ya. Wal yaksil ini lanjutannya. Wal yaksil rajul ar-rajul wali ahadiz zawjain ay yaksil al-akhar waktu muainah, ya. Dan tutupilah kalau ada tubuh celahnya. Jadi mandi itu tidak boleh terlihat gitu. Jadi kalau memandikan mayat, ya itu nggak boleh telanjang. Maksudnya mayatnya telanjang begitu ya. Tetapi tidak boleh kelihatan sama orang lain, ditutupin di atasnya. Gitu ya. Saya kira di masjid-masjid musola-musola sudah disiapin, biasanya di bawahnya itu sudah ada tempat pengairan yang lebih bagus begitu ya. Nah, jadi ditutupin, nggak boleh ngumbar aurat begitu ya. Kasihan gitu ya. Jadi orang yang sudah wafat dan dimandikan itu harus ditutup auratnya. Begitu ya. Nah, tahapan yang selanjutnya setelah memandikan, dan ingat laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan. Tapi kalau suami istri boleh, gitu ya. Kalau misalnya suaminya meninggal, ya istrinya memandikan boleh, gitu ya. Pun sebaliknya. Oke. Nah, tapi saya khawatir nanti kalau suami istri memandikan, khawatirnya sebelum meninggal marah-marahan gitu nanti. Dijamak-jamak tuh rambutnya gitu. Oke, baik. Jadi setelah selesai proses pemandian, selanjutnya adalah mengkafani. Jadi ini penjelasan secara verbal ya. Nanti penjelasan secara praktiknya, praktisnya, coba teman-teman nanti bisa diakses di YouTube dalam mengkafani ataupun pengurusan jenazah. Itu banyak banget itu ya. Tapi saya cuma ingin menekankan bahwasannya dalilnya itu dan caranya itu, dan ini sudah ada dituntunkan di dalam HPT dari halaman 228 sampai 268. Nah, setelah memandikan, setelah itu langsung mengkafani. Nah, proses pengkafanan itu berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Jadi prinsipnya yang saya sampaikan di sini adalah untuk berkafan, ya, untuk berkafan itu jangan untuk menutupi ya, tidak boleh berlebihan. Misalnya cari kafan yang harganya enggak, gitu. Jadi kapan bungkuslah mayat itu dengan baik-baik dalam kain putih, ya, yang menutup seluruh tubuhnya. Nanti ada perbedaan mendasar sih bagaimana untuk laki-laki berapa, untuk perempuan berapa gitu. Sebenarnya ada rincian seperti itu. Di sini dijelaskan. Khusus untuk perempuan, tudungi kepalanya, ya, jangan kamu lulut badannya, yang kamu pula kenakan. Ya, ini khusus untuk orang yang lagi ihram ya. Ini dijelaskan. Kafanilah mayat pria dalam 3 helai dan mayat wanita dengan kain basahan, baju kurung, kudung sulbung. Jadi kalau perempuan dibuatkan nanti dibuatkan nanti jilbabnya, dibuatkan kurungnya, dibuatkan juga di bawahnya lapisannya gitu ya. Jadi itu perbedaan antara. Jadi pokoknya pakaian berhijab untuk perempuan biar tertutup betul. Kalau laki-laki sama seperti pakaian-pakaian biasa. Dan intinya prinsipnya tidak boleh berlebihan. Oke, nah ini yang saya sampaikan. Kita klimaksnya ada di cara setelah selesai prosesi mengkafani itu mensolatkan. Nanti sebenarnya ada sih di akhir, tapi di ujian komprehensif AIK itu tidak ada praktek mengkuburkan atau memakamkan ya. Yang ada itu praktek mensolatkan. Nah, mensolatkan jenazah. Ini sebenarnya panjang, tapi saya sederhanakan. Jadi kalau dalam putusan dalam HPT Himpunan Putusan Tajwid Muhammadiyah, sesuai yang ada di dalam slide PDF yang tadi saya tampilkan, pertama ya takbir. Jadi berniat dulu ya, niat di dalam hati, dalam hati ya. Kalau di sekolah-sekolah mungkin dijaharkan ya, tapi kalau di dalam Muhammadiyah, dalam kita himpunan putusan tajwid itu di dalam hati. Takbiratul ihram, kemudian setelah takbiratul ihram, takbir yang pertama ini ya, itu langsung baca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Nah, semua bacaan di dalam sholat jenazah itu sir. Ya, tidak dijaharkan.
Tapi kalau dalam proses pembelajaran mungkin bolehlah dijaharkan ya. Jadi baca Al-Fatihah, kemudian setelah baca Al-Fatihah, ini masih di takbir pertama. Setelah baca Al-Fatihah, langsung membaca salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sampai akhir. Itu yang pertama, yang takbir pertama. Takbir kedua itu membaca Allah. Coba saya tampilkan. Ini takbir yang kedua. Allahumma gfir li hayyina, Allahumma gfir lahu, maaf. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. Ini untuk takbir yang kedua. Takbir yang ketiga itu baca doa takbiratul ihram, kemudian baca doa Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana wa syahidina wa unfana wa syahidina wa ghaibina Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyi 'ala al-islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Ini ya, ini takbir yang ketiga. Tapi ada juga di HPT ini disebutkan di takbir yang ketiga atau takbir yang keempat nanti baca lagi Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Setelah itu langsung salam yang keempat. Jadi itu proses bagaimana kita mensolatkan jenazah. Ya. Di dalam riwayat disebutkan orang yang mengikuti proses, ya, proses mulai dari mulai dari menyolatkan hingga dia ikut, ya, mengantarkan mayit maksudnya bukan ke dalam kubur ya, ke kuburan, maksudnya ikut menyaksikan, bukan kita masuk kubur, enggak. Maka Rasulullah sampaikan dia seakan-akan mendapat 2 kirot emas. 1 kirot emas itu sebesar gunung Uhud. Jadi kalau dia datang menyolatkan saja itu satu kirot. 1 kirot itu segunung emas Uhud. Tapi kalau dia datang mensolatkan dan dia juga mengantarkan mayitnya, mengantarkan jenazahnya sampai di pemakaman, maka dia mendapatkan 2 kirot. 2 kirot itu artinya dia mendapatkan 2 selayak sebesar gunung Uhud, 2 gunung Uhud begitu ya. Itu ganjaran bagi siapa yang mengikuti proses menyolatkan sampai ke pemakaman. Tetapi perempuan gimana? Perempuan tidak dianjurkan. Perempuan tidak boleh ikut. Ya. Kenapa? Ya dikhawatirkan perempuan mohon maaf ya, kita berbicara dari sisi psikologisnya. Perempuan mungkin terbawa perasaan begitu ya. Jadi itulah mungkin salah satu sebab kenapa perempuan tidak dianjurkan untuk mengikuti. Ya, biasanya kan kalau ada mayat, kalau ada orang meninggal, langsung dibawa ke masjid kan disolatkan. Perempuan nggak boleh ikut. Biarlah laki-laki urusan. Sampai ke pemakaman pun perempuan nggak boleh ikut. Gitu. Nah, ya salah satunya itu dia khawatirkan dia nanti meratapi, nangis jadi-jadinya. Jadi mengkontrol emosinya. Mohon maaf ini kata-kata kontrol ini lagi rame ini sekarang ya. Jadi saya khawatir kata-kata saya nanti salah nanti ya. Ya, jadi mungkin perempuan laki-laki pandai mengkontrol emosinya, gitu, pandai mengendalikan emosinya. Kita hindari aja kata-kata itu. Saya ganti dengan kata pandai mengkondisikan, gitu ya, mengendalikan. Nah, jadi itu ganjaran bagi orang yang mengikuti proses pemakaman, mulai dari mengkafani biasanya dari mudin. Biasanya sudah ada
dari masjid, biasanya sudah ada juga dari orang-orang kampung begitu ya. Mulai dari mensolatkan sampai nanti ikut ke pemakaman. Bagaimana posisi sholatnya? Ya, kalau makmum terserah, ya, yang penting dia ikut di belakang imam. Kalau untuk laki-laki posisinya imamnya berada di kepala, jadi sejajar atau menghadap kepala lah, gitu. Kalau perempuan di mana? Di perutnya, gitu, atau di antara perut dan pinggang lah, seperti itu. Itu untuk apa namanya perempuan, ya. Jadi itu perbedaannya. Di dalam riwayat disebutkan kalau orang yang ikut mensolatkan si mayat tersebut lebih dari 3 shaf, ya niscaya dan insya Allah dosa-dosa si mayat akan diampunkan oleh Allah. Alasannya kenapa? Biasanya kalau ada orang meninggal yang datang melayat itu banyak, begitu ya, yang datang melayat itu banyak, indikator orang ini disukai ketika masa hidupnya, nggak banyak musuh, disenangi oleh orang lain. Jadi dia betul-betul masa kehilangan. Gitu. Ataupun ini bagian dari penghormatan terakhir untuk dirinya. Ya. Jadi kalau ada orang yang mayat dan yang mensolatkan itu 3 shaf, insya Allah diampunkan dosa-dosanya. Bagaimana bersop-sop gitu, luar biasa. Itu tanda orang-orang yang disukai dan bahkan mungkin alam juga. Bagaimana kita melihat peristiwa ketika Rasulullah wafat ya, itu seakan-akan katanya di dalam riwayat itu disebutkan angin pun nggak mau berhembus, pohon-pohon pun menangis, ya, saking sedihnya ditinggalkan oleh manusia terbaik di muka bumi. Ya, dan tanda-tanda orang soleh pun banyak sebenarnya. Orang yang meninggal, orang-orang yang soleh itu ya tidak hanya mungkin manusia yang merasa kehilangan, ya mungkin alam dan dunia juga merasa kehilangan. Karena alam dan dunia ini dihiasi ataupun ada keindahannya itu karena orang-orang soleh. Begitu ya, teman-teman. Sebenarnya ada lagi ini, sampai ke melayat ke pekuburan. Gitu ya. Coba saya tampilkan sedikit aja ya, yang ketiga atau keempat ya. Nah, ya. Ziarah kubur, mohon maaf. Ya. Nah, ini sebabnya menjadi polemik di kita itu, di antara kita. Kira-kira boleh nggak ziarah kubur itu? Jawabannya boleh. Dan ini juga sesuai dengan apa yang ada di HPT. Ya, tuntunan di dalam HPT selama kita datang ke kuburan itu tidak meminta dan mengharapkan syafaat dari ahli kubur. Di sini disebutkan ya. Nah, perempuan jangan sering-sering ke kuburan. Saya tidak tahu kenapa perempuan kok. Wala tukfirul mar'at, di sini coba lihat. Wala tukfirul mar'ata ziaratal kubur. Nah, nih, bahkan kita yang mendoakan, bukan kita yang meminta syafaat. Ya. Nah, jadi ketika kita datang ke kuburan, doanya banyak, tapi yang disebutkan di sini ada Assalamualaikum dara qaumin mu'minina wa inna insyaallah bikum lahiqun. Kita mendoakan Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dah. Jadi apa doanya? Ada lagi doa Assalamualaikum ya ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin. Itu ada lagi. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Banyak ya. Jadi teman-teman bisa dihafalkan doa-doanya itu. Nah, ini ya. Zurul kubur litazkuru al-akhirah. Ya. Ziarahilah, lawatlah kubur untuk mengingat akhirat. Wala taf'alu indaha ma lam ya'dan bihillah wa rasuluhu ka du'aikumul mayyit wa tawassul bih ilallah. Ini yang tidak diperbolehkan. Ya. Itu. Yang tidak diperbolehkan itu adalah meminta-minta kepada mayat ahlul kubur itu dan bahkan mungkin menjadikan dia perantara. Nggak boleh. Artinya kita diperbolehkan untuk menziarahi kubur, tetapi kita tidak boleh meminta syafaat dari ahli kubur. Justru kita yang mendoakan dia. Gitu. Saya kira ini
poin terakhir tentang tajhiz jenazah, yaitu tentang ziarah kubur. Mungkin kita lanjutkan dengan diskusi. Terima kasih dan mohon maaf kalau masih belum jelas. Nanti saya sampaikan PDF-nya ini, atau boleh juga nanti cari buku di HPT ya. Terima kasih dan saya kembalikan ke Zulfatun Mahmud. Silakan Zulfa. Baik, terima kasih Bapak yang telah memaparkan materi kajian pada malam hari ini. Dan sekarang kita buka sesi diskusi. Bagi yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ada? Ustaz, izin bertanya, Ustaz. Silakan, Abdul Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Aziz Supensori. Izin bertanya, Ustaz, terkait materi pada malam hari ini yang tidak jauh dari mayit ya Ustaz ya. Pertanyaan saya tuh bagaimana cara kita untuk yang pertama untuk memandikan, mengkafani orang yang meninggal ketika keadaan tubuhnya yang sudah tidak ada gitu Ustaz. Kayak udah udah terpisah-pisah ya. Ya terpisah-pisah gitu Ustaz. Itu cara memandikannya gimana? Lalu untuk cara mengkafaninya bagaimana Ustaz? Ya, terima kasih. Baik. Ini kalau yang bertanya zaman milenial memang zaman kita sekarang ya. Nah, si pemateri atau ustadznya itu harus benar-benar mengerti itu. Ya, karena pertanyaan-pertanyaan itu di luar ini biasanya gitu ya. Di luar kemampuan atau di luar lazim gitu. Dan memang ini terjadi pada zaman Rasulullah, pernah terjadi orang yang meninggal begitu ya. Kemudian ya saya lupa tentang riwayat hadisnya dan ceritanya, yang jelas dia terpisah dari kakinya terpisah dari kepalanya, dan yang diketemukan itu hanya bagian kakinya. Yang lain bagaimana begitu? Ataupun dalam kasus sekarang mungkin ketika sedang ada gencatan senjata di Palestina begitu ya, sedang ada pengeboman macam-macam sehingga menyusahkan atau menyulitkan kita untuk mencari si mayat tersebut. Nah, dan yang bisa kita ketemukan atau bisa kita jumpai hanya kakinya atau tangannya atau apanya gitu. Ya. Jadi seumpama yang dijumpai itu hanya kepalanya mungkin begitu ya, atau mungkin kakinya, ya sudah. Ya. Dibersihkan dan dimandikan saja begitu. Kalau jumpai kakinya ya sudah ditutupi pakai kain kafan seperti biasa. Itu kalau kita menjumpai ataupun mendapati mayat yang tidak utuh. Gitu. Itu yang tidak utuh ya. Jadi Islam tidak menyulitkan harus cari, enggak. Apa yang didapatkan, apa yang dijumpai dan apa yang diketemukan itu yang dikuburkan, itu yang dikafan. Gitu. Cara memandikannya ya seperti biasa, kalau sekiranya tubuhnya utuh ya dimandikan seperti yang tadi kita jelaskan, mulai dari yang kanan dibasuh, disiram, dimandikan itu sebanyak witron, itu ganjil, mulai dari 3, 5 sampai seterusnya. Tuh, itu untuk memandikan yang tubuhnya tercerai-berai, tidak diketemukan utuh, begitu. Kalau di Madinah atau kalau di Mekah, jamaah haji yang meninggal itu gimana? Nggak dikuburkan satu-satu, tapi dikuburkan jamaah. Coba setelah ini teman-teman cari YouTube proses pemakaman jamaah haji yang meninggal di Mekah. Mereka itu yang mati dalam satu hari berapa dikumpulkan, dimasukkan ke dalam satu liang lahat. Gitu. Itu untuk proses pemakaman. Jadi begitu prinsipnya, agama tidak menyulitkan, ya, agama tidak menyusahkan. Apa yang dijumpai dan diketemui itu saja yang
apa yang diproses begitu, itu saja yang dimandikan, itu saja yang disolatkan. Nggak usah pusing-pusing. Ya, ini kepalanya kemana, kakinya kemana, enggak, gitu ya. Baik, begitu Abdul Aziz ya. Iya Nah, Ustaz. ini Masih ada lanjutannya lagi Ustaz. Itu boleh. ya, kalau misalnya antara misalnya kakinya kaki perempuan nih sama kaki laki-laki, apakah itu disetarakan kain kafannya? Contohnya misalnya laki-laki 3 lapis, semuanya 3 lapis gitu, atau hanya selapis itu Ustaz? Atau bagaimana Ustaz? Ini Yuliana si Yuli. Ya, itu kan proses identifikasinya agak sulit ya. Kalau mungkin dibawa ke RSCM atau mungkin dibawa ke rumah sakit Polri, mungkin bisa diidentifikasi laki-laki, kaki laki-laki atau kaki perempuan. Nah, sebenarnya kalau kita merujuk kepada yang tadi kita sampaikan, itu ideal orang yang masih utuh badannya. Perempuan kan harus 3 lapis. Tujuannya supaya tidak terlihat auratnya. Itu tujuannya ya. Nah, tapi kalau menyulitkan, mungkin menyusahkan, apakah ini kaki laki-laki? Tapi sebenarnya bisa diidentifikasi ya. Laki-laki mungkin berbulu kakinya begitu. Kalau perempuan mungkin enggak. Nah, untuk proses pengkafanan, itu proses pengkafanan seperti yang sudah disampaikan tadi, perempuan kan tujuannya supaya dia tidak terbuka auratnya, 3 lapis begitu ya. Ya, dikerudungi, kemudian ditutup, dibuatkan baju, sama laki-laki, tapi bedanya perempuan 3 lapis. Kalaupun hanya dijumpai kakinya saja, ya, kalau tidak tahu ya apakah identifikasinya laki-laki dan perempuan, maka dibuat seperti sama, dibuat seperti laki-laki aja. Tuh, karena di dalam prinsipnya ketika ada laki-laki maka perempuan itu sudah tertutup dengan keberadaan laki-laki. Jadi di dalam bahasa itu kalau kita sudah mengucapkan antum, ya sudah mengucapkan antum, maka keberadaan perempuan itu sudah terwakili oleh laki-laki. Gitu. Jadi misalnya Abdul Aziz bilang hadirin, nah nggak usah lagi sebut hadirat. Ini kesalahan kita ini. Kalau sudah mengucapkan hadirin, nggak usah lagi sebutkan hadirat. Karena hadirin itu memang kata yang untuk laki-laki. Tetapi kata hadirin itu sudah mewakili dari kata perempuan. Begitu. Jadi kalau sudah menyebutkan hadirin, maka tidak harus menyebutkan hadirat. Karena kata hadirin sudah mewakili perempuan. Nah, begitu juga dengan proses pengkafanan. Kalau tidak diketahui ya, tapi kalau diketahui, ya silakan dilakukan di proses seperti bagaimana layaknya perempuan seperti apa, layaknya laki-laki seperti apa. Begitu. Begitu Abdul Aziz ya. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Wahyu, mau nanya Wahyu? Ada Wahyu, ada Udin. Iya Pak, sebelumnya saya Wali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wahyu. Izin bertanya Pak, kan saya sering melihat kayak pemandian untuk jenazah itu di pangku. Nah, terus baiknya itu memandikan jenazah itu di pangku atau yang memakai alat pemandian jenazah gitu Pak? Ya, kalau di pangku itu maksudnya menjulurkan kaki kan ya? Iya Pak. Ya, menjulurkan kaki itu kalau memang tidak ada tempat untuk memandikannya. Biasanya itu di kampung saya itu masih seperti itu. Jadi anak-anaknya menjulurkan kakinya, kemudian badannya itu ya pokoknya dijulurkan kakinya dan seluruh badannya tertutupi begitu ya. Dan nanti ada orang di atas megangi kain supaya tidak terlihat auratnya. Nah, sebenarnya teknisnya boleh saja kalau sekiranya di pangku seperti itu boleh, kemudian ketika di masjid atau di musola atau di rumah sakit begitu ya, dimandikan dengan proses mungkin kalau di rumah sakit atau di masjid sudah memadai fasilitasnya begitu ya, maka boleh saja. Sebenarnya teknisnya saja yang berbeda. Prinsipnya adalah tutup aurat begitu. Tutup aurat dan juga diperhatikan yang laki-laki
Kalau yang meninggal laki-laki, mandikan laki-laki. Ya, kalau yang meninggal perempuan, yang mandikan perempuan. Ataupun sama istri. Gitu ya. Tujuannya jangan sampai memegang aurat yang dia bukan bukan orang yang berhak memandikan. Begitu, Wahyu. Jadi teknisnya saya kira berbeda, tetapi pada prinsipnya adalah boleh-boleh saja asal menutup aurat dan harus diperhatikan siapa yang memandikan. Begitu, Wahyu. Di kampung saya Baik, masih Pak. seperti Terima itu. kasih, Pak. Iya. Ya, sama-sama. Iya, Pak, satu lagi perihal menghantarkan jenazah Jenazah. ke kubur itu kan di desa saya masih ada tradisi kayak misalnya pada saat mengantarkan jenazah ke kubur ada yang bawa ayam, ada yang bawa pokoknya masih tradisi-tradisi seperti itu. Nah, kita kan sebagai kaum milenial pengen tahu yang benar, terus kalau Ya, hal-hal seperti itu gimana sih Pak hukumnya, terus gimana nanggepin hal-hal seperti itu gitu. ya, betul. Itu ada di HPT ini sebenarnya, tapi tadi belum sempat saya sampaikannya. Ketika kita membawa mayit, nah ini coba saya tampilkan ya. Nah, ketika kita datang ya, dan ketika kita ikut ke pekuburan untuk memakamkan, ya, kita tidak boleh ini wa idza asabatkum musibah, maka kita sampaikan la ilaha innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita doakan Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif fi khairina. Kemudian wa'azzu ahlal mayit wa hathu 'ala salat. Nah, sebenarnya ini yang harus kita lakukan, ya. Yang harus kita lakukan itu adalah kita menyampaikan kepada ahlu keluarganya itu, ya, untuk bersabar, tidak boleh diratapi ini. Kemudian jangan pula menampar fisik, wala tadribul khudud, nggak boleh menampar, merobek pakaian gitu sampai meratakan. Dan itu dilakukan atau melakukan seperti itu bagian dari orang-orang jahiliyah. Wala ba'sa bil buka, boleh menangis gitu ya, tetapi tidak boleh berlebihan. Wasna'u li alil mayyit ta'aman. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa proses takziah, ya, jadi takziah itu boleh nggak? Boleh. Tujuannya adalah bagian dari kita berbelasungkawa atas meninggalnya, ya, si mayit begitu ya. Kalau di dalam tuntunan hadisnya itu kita justru yang membawakan makanan, gitu. Justru yang membawakan makanan tujuannya supaya tidak memberatkan ahlul warisnya, tidak memberatkan keluarganya, gitu. Jadi tradisi yang ada di tempat kita, yang di kampung kita, justru yang mempersiapkan segalanya itu ya orang yang ditinggalkan itu. Orang susah-susah itu tetap harus menyiapkan gitu. Nah, terkait dengan ke kubur, bawa ayam, itu tidak ada di dalam hadis dan riwayat Rasul. Gitu. Ya, tidak ada riwayat yang menjelaskan kalau ke kubur bawa itu nggak ada. Saya tidak tahu apa falsafahnya, gitu. Apa falsafah landasannya ketika ada orang meninggal dan dibawa ke kubur itu apa kira-kira. Gitu. Jadi tidak ada tuntunannya di dalam riwayat, dalam hadis yang menjelaskan tentang ketika kubur bawa seperti itu, nggak ada. Nah, dan itu mungkin bagian dari tambahan-tambahan yang mungkin tidak perlu dilakukan begitu ya. Nah, coba ini, oke, saya tampilkan dulu lagi sebentar ya. Ini ketika kita mengkuburkan, memasukkan mayat ke dalam kubur. Nah, ini ya. Pasangkanlah di atas batu bata merah. Nah, jadi kita dituntunkan oleh Rasulullah kalau ada yang meninggal itu hanya dikasih tanda atau hanya dikasih batu bata merah, tidak boleh ditinggi-tinggikan, tidak boleh ditingkat-tingkatkan. Ini hadisnya. Ya, wadkhilu min qabli rijlai qabr. Ya. Kemudian ketika kita menurunkan mayat ke dalam kubur,
apa baca doanya Bismillah ala millati Rasulillah. Ya. Nah, ini apa namanya terkait dengan waktu ya, Wahyu ya. Janganlah kamu menguburkan mayat pada waktu matahari terbit. Kira-kira matahari terbit ini kapan kira-kira? Ayo, waktunya kapan? Jam berapa kira-kira matahari terbit? Jam 5 sampai jam 6. Ya, ya. Kasihan pula lah orang masih tidur, masih istirahat, gitu ya. Ini prinsipnya agama tidak menyusahkan. Kemudian, kecuali sesudah naik pada waktu tengah-tengah hari, matahari di atas kepala. Dan pada waktu hampir terbenam kecuali sesudah terbenam. Jadi kalau menguburkan malam-malam boleh nggak? Boleh. Gitu ya. Janganlah meninggikan ini, janganlah meninggikan kubur. Wala tarfa'uhu ziyadatan ala shibrin. Ya, tidak boleh meninggikan. Janganlah kamu juga buat tembok, wala tabnu alaihi binaan. Tapi buatlah tanda di atasnya dengan batu. Ya. Jadi taburilah dengan air. Taburilah dengan tanah dari arah kepala 3 kali, dan kalau kamu tidak puas, oke. So, sebenarnya nyiram kuburan dengan air itu ada riwayatnya ya. Suatu saat ketika Rasulullah melintasi kuburan, Rasulullah mendengarkan jeritan. Ya, akhirnya Rasulullah menyirami kubur itu dengan air. Ya, Allah alam itu apa maksudnya? Karena mungkin ketika itu lagi gersang. Coba teman-teman perhatikan. Tempat pemakaman terbesar di Mekah itu namanya Baqi'. Ya, coba saya tampilkan ya, kuburan Baqi'. Kuburan Baqi' itu nggak ada tanda-tanda, nggak ada mewah-mewah, itu nggak ada. Ya. Kuburan Baqi' itu ya sederhana banget begitu ya. Nih, kuburan Baqi' ya, sepi banget. Jadi apa namanya, bukan sepi dalam arti apa namanya yang melawat ya, tetapi memang sepi. Enggak, tanda-tandanya cuma seperti ini, coba perhatikan. Bisa dilihat ya. Nih, tanda-tandanya cuma seperti ini. Dan ini mengikuti apa yang sudah disabdakan Rasul, hanya meletakkan batu bata begitu. Tuh. Coba perhatikan kuburan Baqi'. Ini coba lihat, datar banget kuburan Baqi'. Gitu aja. Nih, coba. Gini aja nih kuburan Baqi'. Padahal di kuburan Baqi' itu ya, sahabat-sahabat semuanya. Ya. Orang-orang yang sudah dijanjikan oleh Allah. Ada beberapa sahabat yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah itu ya, di surganya. Gitu. Tapi ya seperti ini. Ya, tidak berlebihan. Gitu. Itu saya kira yang bisa saya respon begitu, Wahyu ya. Makasih. Silakan kalau lagi ada yang lain. Ini ada yang bertanya lewat chat ya Pak, saya bacakan. Ya. Dari Aini Marhamah. Assalamualaikum Ustadz, saya Aini Marhamah, izin bertanya. Oh ya. Proses penguburan, apa hukum dari menabur bunga dan menyiram air ke atas makam tersebut? Setahu saya dulu Rasulullah hanya menaruh pelepah daun kurma untuk meringankan beban dosa si mayit. Tolong penjelasannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, baik. Ya, saya juga memang ada riwayat yang ini begitu ya, yang menjelaskan bahwa untuk meringankan beban atau meringankan siksa kubur dari si mayit, maka Rasulullah juga letakkan pelepah kurma. Sebenarnya pelepah kurma itu satu adalah tanda kalau di dalam ini ada mayit, seperti itu. Ya. Untuk menyiramkan air itu, saya juga pernah mendengar riwayat yang bahwasanya Rasulullah pernah menyiramkan air. Saya tidak tahu apakah mungkin karena memang lagi gersang atau seperti apa gitu ya. Nah, coba nanti atau kita koreksi lagi tentang riwayat ini. Tapi kalau yang Rasulullah meletakkan pelepah kurma itu, satu memang untuk meringankan beban siksa kubur, Rasulullah mendengarkan itu, dan yang kedua untuk memberikan tanda ini, karena kubur ini memang tidak punya tanda. Begitu ini Marhamah ya. Saya kira kalau menyiram kubur mungkin untuk tidak dengan maksud untuk apa-apa, boleh-boleh saja begitu ya. Menaburkan bunga. Kalau tradisi kita kan menabur bunga ya.
tabur bunga itu boleh saja. Ya. Tabur bunga, siram air, boleh-boleh saja sebenarnya. Selama niatnya tidak satu tadi. Dia tidak meminta syafaat dan pertolongan dari si mayit. Begitu. Karena kita diperintahkan agama tadi saya sebutkan zuru al-kubur. Ziarahilah kubur untuk supaya kita ingat akhirat. Gitu. Nah, artinya kita diperintahkan untuk menziarahi kubur, tetapi selama kita di sana tidak meminta syafaat, meminta pertolongan, ya, tidak bertawasul dari orang yang sudah meninggal. Justru yang ada kita mendoakan. Gitu. Saya kira kalau menabur bunga boleh-boleh saja, asal niatnya, ya, niatnya apakah untuk meminta syafaat itu yang tidak boleh. Gitu ya. Begitu ya, ini Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan selanjutnya tadi ada yang raise hand, Kak Udin ya, Kak Udin dipersilahkan untuk Baik, terima menyampaikan. kasih Kak. Ya, terima kasih banyak sudah diizinkan bertanya. Assalamualaikum Pak Ustadz Rizky. Saya izin bertanya. Yang pertama, ini menyangkut jenazah ataupun mayit yang misalnya dia selama hidupnya menggunakan alat bantu yang menempel pada dirinya, seperti misalnya gigi palsu ataupun ya tes. Ya, Nah, lanjut. seperti gigi palsu ataupun softland nih yang di mata itu. Nah, dan ketika dia wafat ternyata masih dipakai itu bendanya. Nah, kita selaku pengurus mayit tersebut apakah harus melepasnya terlebih dahulu ataupun tidak perlu. Tapi kalau misalnya emang harus dilepas dan ternyata dia lupa gitu Pak, si jenazahnya keburu terjun ke kuburan gitu kan. Nah, apa sikap yang harus diambil sama si pengurus jenazah tersebut? Dan yang kedua, ini sebenarnya lanjutan tadi pertanyaannya mungkin yang sebelumnya sudah ditanyakan tentang menabur bunga. Ini fenomena yang sering saya lihat di kampung saya kalau misalnya lagi pulang kampung, banyak banget setelah sholat Idul Fitri itu kan suka pada nyekar ya namanya di pemakaman umum. Nah, di sana itu saya melihat banyak banget orang yang menabur bunga tapi sambil jongkok di atas kuburan gitu kadang. Nah, itu opini Bapak terkait fenomena tersebut itu seperti apa? Itu aja sih 2 pertanyaan tersebut. Terima kasih. Oke, baik. Saya jawab yang kedua dulu ya. Boleh Pak, boleh. Yang kedua ini sebenarnya ada di HPT ini, tapi tadi belum saya tampilkan ya. Tidak boleh jongkok dan juga tidak boleh melangkahi. Oke. Ya, mana ini kuwait dan ulang. Mana sebentar ya. Nah, ini jawaban dari yang kedua dulu ya, bahwa tidak boleh jongkok itu. Ya, wala tajrisu ala qabrin, wala tamshu bainal qabr. Ini yang terakhir ini ya. Janganlah kamu duduk di atas kuburan. Ya, jongkok dan duduk kan sama aja ya Udin. Itu tidak boleh. Gitu ya. Kemudian wala tamshu bainal qabr. Misalnya ini kuburan nih. Kita lewat aja kayak gitu. Nah, itu nggak boleh. Ya. Dan janganlah kamu berjalan di antara kuburan. Itu tidak boleh. Jadi itu tanggapannya langsung saya jawab dari HPT ini. Jadi HPT yang menjawab ini. Tidak boleh jongkok, ya, tidak boleh juga melewati ataupun melangkahi lah mungkin seperti itu ya. Itu. Jadi tidak boleh itu jongkok. Nah, terkait dengan nyekal, tadi sebenarnya sudah kita bahas juga bahwa memang nyekal itu boleh saja, gitu ya. Tujuannya untuk ya mempercantik lah, gitu ya. Tapi kalau niat si penyekal itu tidak untuk mendapatkan syafaat, itu boleh. Nah, yang tidak diperbolehkan tadi, kalau niatnya adalah untuk supaya dia mendapatkan syafaat, minta pertolongan, supaya bertawasul kepada orang yang sudah mati kan nggak boleh. Nah,
itu tidak boleh. Itu yang tidak diperbolehkan. Kalau kita berziarah kubur, ya, sebenarnya ziarah kubur itu anytime ya, tidak harus ketika Idul Fitri begitu ya, tidak harus ketika ba'da sholat Aid, nggak harus begitu ya. Sebenarnya ziarah kubur itu kapanpun, ya, tujuannya adalah untuk mengingat kalau kita yang nanti akan di posisi ini begitu ya. Itu. Jadi kalau saya pribadi nih, saya beranggapan bahwa ke kuburan itu ataupun siram atau nyekal itu boleh saja asal niatnya tidak untuk mendapatkan syafaat, niatnya tidak untuk meminta pertolongan dari si mayit, yang ada justru kita mendoakan supaya diampunkan dosa-dosanya. Seperti tadi saya sampaikan, kita doanya Allah la tahrimna ajrahu, gitu ya, sampai terakhir. Begitu mungkin Udin ya. Iya, Pak. Pertanyaannya ya, bisa saya respon. Gimana? Bisa nggak? Bisa diterima nggak? Yang kedua bisa karena udah dijawab, yang satu belum. Oh, yang satu yang mana? Yang pertama, nyekal. Iya, yang tentang ini apa namanya, kalau misalnya si jenazahnya masih membawa gigi palsu gitu, ataupun ya, software betul, gitu. ya. Itu. Aksesoris yang melekat di dalam tubuh kita itu ketika sudah mati harus dilepas. Termasuk di dalamnya mungkin ya apa tuh kawat gigi begitu. Oh ya, behel. pagar gigi. Pagar gigi atau mungkin juga alat-alat bantu lainnya begitu ya. Tujuannya apa sih kira-kira untuk melepas semua aksesoris yang melekat di dalam tubuh kita? Sebenarnya supaya tidak menyusahkan, tidak menyulitkan, dan tidak menyulitkan si mayit tersebut sih, itu sebenarnya. Gitu. Karena ketika sudah mati, kita sama seperti kita dilahirkan. Ketika kita dilahirkan, apa ada aksesoris yang melekat di dalam tubuh kita? Kan nggak ada. Iya nggak? Apa ada orang lahir langsung ada kawat gigi? Kan nggak ada. Gitu. Jadi fitrah manusia ketika dia sudah kembali, ketika dia sudah dikuburkan, itu harus sama ketika dia fitrah ketika dilahirkan. Ketika manusia dilahirkan, fitrahnya adalah dia tidak membawa aksesoris apapun di dalam hidupnya. Mulai dari pakaian, ya, mulai dari jabatan, ya, semuanya kosong. Ya. Waladatka yabna Adam bakiyan. Ya. Jadi manusia itu di dalam mahfuzat ini ya, manusia itu ketika dilahirkan nangis, ya enggak? Ya. Wannasu haulaka yadhakuna sururan. Sedangkan orang yang berada di sekitarnya itu ketawa. Coba anak yang baru lahir kan nangis ya, ya enggak? Ya, ada enggak yang anak baru lahir ketawa? Kan enggak ada. Ya. Waladatka yabna Adam bakiyan wannasu haulaka yadhakuna sururan. Anak yang baru dilahirkan itu menangis dia, dan orang yang ada di sekitarnya itu tertawa. Tapi kebalikannya nanti, ketika dia sudah meninggal, orang yang ada di sekitarnya itu menangis. Ya. Apakah si mayit tertawa? Wallahu a'lam. Itu tergantung dengan amal kebaikan. Apakah dia husnul khatimah atau su'ul khatimah. Indikator su'ul dan husnul khatimah ya banyak ya. Mungkin dia mati dalam keadaan sholat, itu mungkin husnul khatimah. Mungkin dia mati dalam keadaan pas lagi nyekek botol begitu ya. Nah, itu su'ul khatimah dan lain sebagainya, banyak. Bagaimana orang yang masih memiliki ilmu hitam? Ya. Tadi agak sedikit ini yang tadi kata Bapak itu bahwa dia akan tadi kalau misalnya nggak dilepas itu bakal menyulitkan kan, tadi kata Bapak. Iya, itu tuh menyulitkan si ahli mayit. Maksudnya tuh menyulitkan. Maksudnya tuh menyulitkan dalam konteks apa Pak? Apakah dia jadi gak nyaman di kuburan atau iya. Kan atau di kita akhirat? memanusiakan manusia. Gitu. Kan nanti manusia yang sudah dimasukkan ke dalam tanah itu kan dia harus berbau, maksudnya dia nanti akan rapuh badannya kan, gitu, rapuh badannya. Itu maksud tidak supaya tidak menyulitkan si ahli mayit gitu. Tapi diusahakan semaksimal mungkin ya dibuka aksesoris itu gitu.
Itu sih sebenarnya. Oke. Jadi prinsipnya kata kuncinya fitrah manusia. Kita manusia ketika dilahirkan tidak bawa aksesoris, pun ketika dia sudah mati jangan sampai bawa aksesoris supaya tidak menyusahkan. Begitu. Berarti kesimpulannya yang tadi yang studi kasus saya itu kalau misalnya ternyata dia lupa Kalau gigi lupa, palsunya masih kalau lupa ya nggak boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Dalam agama itu segala apapun kalau lupa itu ma'fu anhu, itu bolehkan. Gitu. Ya, misalnya lagi puasa, ya, udah makan 2 piring lupa, oh ternyata saya puasa. Ya udah, lanjutkan puasanya. Gitu. Tapi kalau lupa tidak dibarengi dengan faktor kesengajaan. Nah, udah tahu si mayat mungkin aksesoris di dalam tubuhnya banyak. Mungkin masih menempel gelang, masih menempel cincin atau macam-macam, tapi nggak dicopot begitu. Nah itu kalau tujuannya untuk kesengajaan itu yang tidak boleh. Begitu dia. Itu ya. baik Pak, baik terima kasih ya Pak. Jazakallah. Ya, sama-sama. Ini dari Fathan Bukhairi ya. Ya, tentang orang yang memiliki ilmu hitam. Ya, di dunia itu memang ada ilmu putih dan ilmu hitam ya. Allahu a'lam. Kategori ilmu putih itu seperti apa? Kategori ilmu hitam itu seperti apa? Mungkin kategori ilmu putih itu memberikan manfaat untuk orang lain. Ya, kategori ilmu hitam itu untuk menzalimi orang lain. Mungkin begitu ya. Betul nggak kira-kira definisi saya? Ilmu hitam itu misalnya punya ilmu pelet. Kalau dia nggak suka sama saya pelet, akhirnya suka begitu ya. Itu kan ilmu hitam ya. Yang kita kategorisasi sebagai ilmu hitam itu kan seperti itu. Betul nggak, Zulfa? Desti, betul nggak? Jadi kategorisasi ilmu hitam itu seperti itu. Ya, atau mungkin apa lagi ya? Ilmu pelet, yang lagi rame hari ini tentang babi ngepet, macam-macam gitu ya. Itu kategorisasi ilmu hitam, ilmu yang kita gunakan untuk menzolimi orang lain begitu. Nah, bagaimana kalau dia meninggal masih memiliki ilmu hitam? Jadi orang yang sudah meninggal itu kita tidak boleh. Jadi dia sudah tidak ada urusan lagi dengan dunia. Nah, jadi kalau orang sudah meninggal, kita tidak boleh lagi menyebut-nyebutnya, tidak boleh lagi mencela-mencelanya. Tapi menyebutkan kebaikan boleh sih sebenarnya. Mencelanya itu yang tidak boleh. Nah, ketika orang sudah meninggal dan ya kita tidak tahu ya, apa mungkin di dalam tubuhnya masih melekat ilmu yang kita kategorisasikan atau kita sebut sebagai ilmu hitam, ya mungkin itu capan kita ataupun anggapan kita dari masyarakat, dia ini ada ilmu hitam loh. Gitu. Nah, jadi karena memang mencabutnya itu kira-kira gimana ya? Apa ada guru lagi yang harus mencabut? Ya, sedangkan yang mempunyai tanggung jawab untuk melepaskannya kan dia. Jadi gimana lagi begitu? Kalau sudah meninggal ya sudah. Jadi lepas urusannya di dunia itu. Maka ada doa itu yang doa. Coba teman-teman dibuka Al-Quran. Di halaman terakhir itu ada doa. Di dalam halaman terakhir itu doa khutmil Quran. Yang setelah Allahumma arhamna bil Quran sampai waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin itu ada doa. Doanya itu adalah Allahumma berapa sih? Ada yang tahu nggak ini lupa saya sebentar. Aduh. Coba diingatkan saya. Ada yang ingat nggak doa itu? Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Nggak tahu ya? Nah, doanya itu waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya, waj'alil gimana? Sudin? Yang doanya yang mana nih Pak? Yang ujung-ujungnya mingkul disyar gitu. Ya, awalnya gimana itu awalnya? Allahumma aslih li dini. Nah, ya. Ya, Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri. Ya. Wa aslih li dunyaya allati huwa fiha ma'ashi.
Nah, itu kan setelah itu ada waja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah hidupku ini untuk nambah baik, untuk menambah kebaikan, amal-amal kebaikan. Waja'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Gitu. Ya, dan jadikanlah kematianku ini ya untuk menutupi atau menyudahi segala keburukan saya selama di dunia. Jadi ketika dia sudah meninggal, ya sudah, urusan di dunia dia sudah lepas. Gitu ya. Terkait dengan ilmu hitam. Nah, Pak, saya izin tanya, apa benar orang yang sedang haid dan hamil itu tidak dibolehkan berjalan ke kuburan ya Pak? Sekian, terima kasih. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan, perempuan yang HPT yang ini, perempuan tidak diperkenankan untuk sering-sering berziarah kubur. Jadi yang mana ya? Ada tadi saya sampaikan ya di HPT-nya tadi. Mana yang berapa ya? Sudah. Nah, sebenarnya tidak diperkenankan perempuan untuk sering-sering berziarah kubur. Nah, ini jawabannya. Nah, di yang terakhir ini sebutkan wala tukfiril mar'atu ziyaratal kubur. Janganlah perempuan sering berziarah kubur. Kalau posisinya mungkin ketika hamil, ya sekali bolehlah, tapi kalau jangan keseringan, begitu ya. Saya tidak di sini saya tidak menemukan perempuan yang sedang haid atau sedang hamil dilarang, tidak. Tetapi kalau kita mengambil dari apa yang disampaikan wala tuksiril mar'ata ziyaratal wala tuksiril mar'atu ziyaratal kubur, ya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa perempuan tidak dianjurkan untuk sering-sering, gitu ya, untuk sering-sering. Boleh sesekali, tapi jangan sering-sering. Begitu Rizka Sulaiman ya. Saya belum menemukan hadis dan riwayat yang menjelaskan kalau haid dan hamil tidak diperbolehkan. Boleh-boleh saja sebenarnya, tetapi tidak sering-sering. Reva, mengenai tadi bahwa jika mayat tersebut disolatkan dan jemaah tidak dikasih, maka dia mengingat bacaan jika mayat tersebut dijelaskan tidak sampai 3 sab, tapi karena itu saja tidak mayat. Oke. Nah, jadi kan ada dua skema ya. Ada dua skema cara kita cara kita berbelasungkawa. Salah satunya dengan datang langsung menyolatkan, begitu ya. Atau kalau keberadaan kita jauh dari dia, maka kita disundahkan atau dituntunkan oleh Rasulullah untuk mensolatkan ghaib. Salat ghaib itu artinya ya nggak ada, gitu ya. Jadi ghaibun artinya orang ya ghaib yang nggak ada. Jadi ketika kita sholat dan keberadaan mayit itu jauh dari diri kita, maka itu disebut sholat ghaib. Pelaksanaannya juga sama dengan sholat mayit biasa, cuman niatnya yang berbeda. Kalau jika mayit tersebut menyalakan tidak sampai 3 sab, tapi banyak menyalakan, ya. Nah, kalau sekiranya mungkin meninggalnya karena kondisi pandemi sekarang ya, mungkin kondisi pandemi orangnya meninggal karena positif corona, mungkin begitu ya. Maka kan kita tidak diperkenankan untuk hadir secara fisik untuk menyolatkan. Akhirnya orang berduyun-duyun untuk mensolatkan ghaib. Wallahu a'lam, apakah itu bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah akan diampunkan dosanya? Ya, yang jelas kalau kita kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, kalau orang meninggal dan disolatkan lebih dari 3 shaf, insya Allah Allah ampunkan dosa-dosanya. Kalau sholatnya sholat ghaib, ya Allah a'lam, insya Allah juga diampunkan. Begitu mungkin Reva ya. Karena inilah mungkin perubahan zaman kita gitu. Kita tidak mungkin juga datang ke Palestina menyolatkan saudara-saudara kita muslim yang digempur habis, banyak yang meninggal mati, bercerai-berai tubuhnya mungkin gitu kan. Tapi ingat ya,
sholat ghaib, sholat sholat ghaib, sholat jenazah itu kan hukumnya fardu kifayah. Ketika sudah ada orang yang menyolatkannya, artinya kita sudah lepas tanggung jawab. Mengurus jenazah itu hukumnya apa? Fardu kifayah. Ketika sudah ada orang yang mengurus jenazah, menguburkannya, menyolatkannya, artinya kita sudah lepas tanggung jawab. Inilah bagian dari prinsip agama yang tidak menyulitkan. Coba bayangkan, kalau kalau ada orang meninggal, hukumnya itu sholatnya adalah fardu ain, repot pula kita nanti setiap hari kita sholat, iya kan? Karena setiap hari di dunia ini ada yang lahir, ada yang mati, Maka prinsip dari agama bahwa hukum melaksanakan sholat ghaib, melaksanakan sholat jenazah itu fardu kifayah. Coba kalau kita bisa berpikir lebih dalam, inilah prinsip agama dan kemudian di dalam Islam. Saya nggak bayangin kalau hukumnya sholat ghaib atau sholat jenazah itu fardu ain, repot kita. Kapan kita kerja, kapan kita hidup kan? Ya, setiap hari nyolatin aja. Kapan kita hidup? Setiap hari kita nyolatin. Karena setiap hari ada orang mati, setiap hari ada orang hidup. Maksudnya orang lahir. Allah alam bisawab. Begitu ya. Reva Salimah. Baik, mungkin karena mengingat waktu sudah ini ya Pak berakhir, kita cukupkan sampai di sini untuk pertanyaan. Dan kita sudah memasuki penghujung acara. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan dari kajian pada malam hari ini. Jika ada yang hampir meninggal, maka talkinkanlah, hadapkan ke kiblat, pejamkan matanya, doakanlah, pakaikanlah kain yang baik atau tidak berlebihan, dan lunasilah hutangnya. Orang yang mengikuti dari proses menyolatkan sampai mengantar ke kuburan itu mendapatkan 2 qiraat emas pahala, di mana 1 qiraatnya itu mencapai sebesar 1 Ya, betul. Dan ziarah itu dibolehkan, tapi tidak diperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang Allah, seperti salah satunya meminta-minta kepada sang mayat. Baik. Acara selanjutnya yaitu ada sesi penyerahan sertifikat ya Pak. Oke. Untuk teman-teman diharapkan jangan meninggalkan room terlebih dahulu karena kita ada sesi foto bersama. Baik, mungkin sertifikatnya bisa langsung di... Mantap. Oke. Nice. Baik. Makasih Desti. Oh, ketua bidangnya Desti ya. Oke. Terima kasih ya. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Sudah difoto Hasna? Kalau mau dipoto ditutup dulu ini screen-nya. Baik, terima kasih banyak Bapak karena telah. Selanjutnya kita ada sesi foto bersama ya. Silahkan teman-teman membuka kamera terlebih dahulu. Baik. Slide 1. Sudah. Lanjut ke slide 2. Baik, terima kasih teman-teman semua. Baik, acara yang terakhir adalah penutup. Mari kita tutup acara kajian pada malam hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak kepada Pak Rizky Amrila